Apa kabar saudara? Harus tetap luar biasa di dalam Tuhan ya. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini harus tetap semangat di dalam Tuhan. Harus kita yang menyemangati diri sendiri ya. Jalannya bareng sama-sama Tuhan. Buka kitabnya saudara di kitab Bilangan 11. Kitab Bilangan 11 ayat yang pertama. Tema kita pagi hari ini adalah bersungut-sungut memperparah penderitaan. Hidup itu sudah banyak penderitaan. Jangan banyak tingkah. Ya, hidup itu sudah banyak penderitaan, enggak usah banyak tingkah. Oleh sebab itu, kita mau belajar bagaimana waktu kita mengalami kehidupan sebenarnya saudara. Saya paling enggak suka memperkatakan hidup dalam penderitaan, enggak suka. Saya tidak suka menyebut ini tahun kering, tahun susah, enggak suka. Saya lebih suka memperkatakan bahwa hidup saya luar biasa. Walaupun realitanya utangnya mungkin banyak, mungkin sakit penyakit belum sembuh, keadaan keluarga belum mengalami pemulihan, perekonomian kita belum mengalami pemulihan yang baik. Tapi yang membuat kita berapi-api, yang membuat kita bersemangat adalah perkataan kita. Makanya saya paling gak suka bilang penderitaan hidup atau kesusahan hidup. No. Mari pagi hari ini saudara, kita lihat ya bagaimana Tuhan mengajar kepada kita. Ya, Bilangan 11 ayat yang pertama. Jangan bilang penderitaan ya. Hidup yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Lihat saudara. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib mereka. Ini bangsa Israel yang gak paham, tentang tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan membawa keluar bangsa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Orang kalau gak tahu tujuan hidup, ya kayak begini. Sama seperti kita sekarang. Sewaktu kita tidak tahu tujuan Tuhan membawa kita kepada posisi yang sekarang, maka pikiran kita hanyalah, Tuhan kok makin susah ya? Tuhan, keadaan di tahun 2025 ini malah dikatakan Indonesia gelap. Indonesia mengalami kebuntuan. Indonesia mengalami anjlok perekonomian. Realitanya memang begitu. Tetapi masing-masing daripada kita mengertilah tujuan Tuhan. Tuhan sangat sayang terhadap bangsa Israel. Tuhan ingin bahwa bangsa Israel jangan diperbudak lagi dengan kebutuhan mereka. Karena saking sayangnya Tuhan terhadap bangsa Israel yang diperbudak, yang dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Bayangkan mereka harus kerja supaya apa toh? Bisa makan. Tujuannya hanya supaya bisa makan. Kalau kita lihat cerita di awal, begitu ya, bagaimana bangsa Israel dipaksa oleh Mesir untuk kerja bakti. Wah, bukan kerja bakti lagi ya. Itu kerja yang namanya budak ya, diperbudak dengan segala kebutuhan hidup. Saat ini pun Tuhan juga rindu kepada Anda dan saya supaya kita tidak diperbudak dengan kebutuhan. Saya tahu, saya mengerti saudara. Di tahun 2025 ini realitanya memang dah enak sekali. Banyak sekali PHK di mana-mana. Gak usah PHK, kebutuhan kehidupan juga semakin susah. Akan tetapi, mari pagi hari ini saudara, seperti tadi yang saya katakan, jangan pernah mengatakan penderitaan hidup. Jangan pernah mengatakan hidup saya susah, hidup saya sulit. Saya gak berkemampuan seperti apa. Buang semua perkataan itu.
bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib mereka. Yang dipikirkan apa? Nasib. Memang betul. Sewaktu kita melihat keadaan kita, kok nggak ada perubahan ya? Seakan-akan bahwa nggak ada yang bergerak sama sekali. Makanya kenapa, apa toh sebenarnya yang membuat Tuhan itu murka? Tuhan katakan begini toh, bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk. Lihat, garis bawahi nasib buruk. Apa iya nasib buruk? Dan ketika Tuhan mendengar bangsa itu, murka Tuhan. Apa yang menyebabkan bangsa Israel menyebutkan nasib buruk? Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan Tuhan murka terhadap bangsa Israel? Yang pertama lihat dulu. Apa yang menyebabkan bangsa Israel itu menyebut dirinya nasib kehidupan mereka buruk? Apa, saudara? Karena kebiasaannya adalah menerima. Kebiasaannya menerima. Ada nggak bangsa Israel belajar sesuatu begitu di Mesir? Orang kalau kehidupannya, ritme kehidupannya hanya bangun pagi, ya, lalu kemudian bekerja, lalu kemudian bersama teman-temannya atau mungkin bersama keluarganya, malam kemudian istirahat, besok paginya begitu lagi. Itu terus, putaran kehidupannya itu cuma itu aja terus. Bangun tidur, kerja, sesekali dengan keluarga, dengan teman-teman, besok paginya kerja lagi, gitu terus. Itu seperti bangsa Israel ketika bersama-sama dengan Mesir. Kehidupan mereka, kebiasaan menerima. Tidak ada sesuatu hal yang dipelajari dalam hidup. Menerima. Makanya bangsa Israel begitu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, biasanya suruh menerima, biasanya adalah menerima. Lalu begitu keluar dari tanah Mesir, dia harus jalan kaki. Dia harus menunggu Musa atau mungkin bersama-sama dengan Musa berdoa di hadapan Tuhan. Diajarin untuk bersyukur, diajarin untuk berpengharapan kepada Tuhan. Diajarin untuk lari waktu dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya. Harus belajar bagaimana mengucap syukur di dalam tekanan. Waktu diajak keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel disuruh belajar. Kebiasaan di Mesir menerima. Nah, makanya keluarlah statement nasib buruk. Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menerima. Makanya Tuhan gregetan. Kalau Tuhan katakan murka, bukan marah lagi loh saudara, murka. Itu kan artinya, kok kamu gedek banget sih, istilah katanya gitu. Udah dikeluarkan dari tanah Mesir, susah payah seperti itu, dikejar-kejar, sampai Tuhan buat mujizat banyak sekali. Disediakan oleh Tuhan. Semua yang dibutuhkan disediakan. Tapi Tuhan itu tipe orang, tipe Allah yang mengajar kepada kita, jangan mau diperbudak dengan ini. Kita pun begitu. Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang mengajar Indonesia hari-hari ini. Lihat saudara ya, kalau mendengar berita korupsi luar biasa begitu, hampir-hampir tiap hari saya bosan sekali mendengarnya. Korupsi lagi, perilaku-perilaku yang seperti itu. Terkadang bertanya, apa toh yang dicari itu? Ini loh, nasib buruk. Yang dicari supaya apa? Dianggapnya bahwa duit itu yang bisa membuat kehidupan berbahagia. Masa sih? Dianggap bahwa dengan banyaknya kekayaan itu akan membuat kebahagiaan. Apa iya? Perubahan karakter pasti terjadi. Rakus, kurang terus, susah bersyukur.
tidak puas dengan apa yang didapat. Fokusnya jadi ke situ. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, jadi tergeser tanpa disadari, atau bukan lagi tanpa disadari, sengaja menggeser posisi Tuhan dengan apa? Kebutuhan hidup. Makanya timbul rasa tidak puas, rakus, pengen banyak, pengen cepat kaya, instan, pengen cepat selesai persoalannya. Itu terus yang dikejar. Makanya tidak pernah puas dengan semuanya itu. Nah, pertanyaannya kepada kita sekarang. Tadi saya katakan di awal, saya tidak suka menyebut penderitaan. Saya tidak mau mengutuk kehidupan saya. Alasan saya adalah, saya tidak mau mengutuk kehidupan saya dengan kata penderitaan. Why? Hidup kita diberkati Tuhan kok. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Loh, selalu baru tiap pagi kok. Kenapa harus bilang penderitaan? Kenapa tidak bisa bilang bahwa aku sedang mengalami ujian kehidupan? Waktu kita ngomong positif tentang hidup kita, tanpa kita sadari bahwa kita lagi membuat api dalam kehidupan kita itu supaya kita lebih on fire di dalam Tuhan. Kalau ini api yang di sini beda, saudara. Kemudian menyalalah api Tuhan. Api Tuhan yang dinyalakan ini adalah kemurkaan Tuhan supaya apa? Engkau bisa nggak? Bahwa aku ini berkuasa, kata Tuhan. Dengan kata lain begitu. Kalau engkau nggak mendengar aku, kata Tuhan, orang tua mana atau saudara yang nggak sayang kepada anaknya? Kalau anaknya udah dablek banget, orang tua pasti akan menarik kita, menjaga kita, menyayangi kita, meskipun kadang suaranya kenceng, meskipun kadang ya dijewer telinganya gitu ya, karena saking sayangnya. Ngerasa gak sih saudara bahwa Tuhan itu sayang sama kita? Ngerasain gak? Kalau sampai kita tuh gak bisa merasakan kasih sayang Tuhan, wah parah saudara. Kita gak akan bisa memuji Tuhan waktu kita gak bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Bangun tidur ngapain? Buka HP. Berapa sih yang nge-like IG saya? Berapa sih yang nge-view IG saya? Nah lah. Bangun pagi, lihatlah kemurahan Tuhan. Sebelum kita tidur malam, koreksi diri apa yang terjadi sepanjang hari. Ngobrol dululah sama Tuhan. Kemarin saudara, hari Senin banyak sekali aktivitas yang saya lakukan. Saya memang gak keluar rumah. Banyak sekali yang saya kerjakan. Sampai saya agak terlambat makan gitu ya. Pas lagi makan aja loh dilawat. Pas lagi makan. Saya lagi mendengarkan musik gitu ya. Itu tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Kok ya kebetulan yang saya buka itu YouTube gitu ya. YouTube lagi dengerin pujian penyembahan sebenarnya. Ya saya lagi sambil makan begitu. Saya dengarkan pujian penyembahan begitu. Terus tiba-tiba hamba Tuhannya itu mengajak untuk berdoa dan hamba Tuhan itu akan melepaskan pengurapan. Wah itu hadirat Tuhannya kuat sekali. Bus, gitu saudara. Lalu kemudian saya taruh itu piring. Saya mengangkat tangan. Dan wow. Hadirat Tuhan luar biasa. Miliki kepekaan akan hadirat Tuhan sampai di level ini. Jangan hanya melulu tentang saya harus kerja, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, saya harus jalan, saya apa, sampai engkau gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Sebab ketika kita tidak lagi bisa merasakan cintanya Tuhan dalam hidup kita,
kita akan jadi cuek banget. Udahlah yang penting hidup. Udahlah yang penting kan tadi pagi udah saat teduh sama Bu Kety. Udahlah sepanjang hari ini ya berarti saya istirahat. Berarti sekarang saya kerja. Dalam keadaan seperti apapun, dimanapun engkau berada, muji nyembah Tuhan, memiliki kepekaan akan hadirat Tuhan. Karena ketika kita sudah nggak lagi, kalau kita itu hanya merasakan hadirat Tuhan pada waktu saat teduh saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari engkau nggak bisa ngerasain Tuhan. Itu yang menyebabkan bangsa itu, menyebabkan kita itu, menyebabkan Israel ini bersungut-sungut. Karena tidak ada relationship. Orang lagi makan aja masih bisa dilawat, artinya apa toh? Berarti sepanjang melakukan aktivitas tetap ada hubungan dengan Tuhan. Lah hubungan dengan Tuhan itu dibangun gak melulu harus berada dalam hadirat terus menerus yang seperti misalkan saat teduh atau memang kesengajaan untuk melakukan pujian penyembahan. Enggak loh saudara. Di kantor Anda beraktivitas seperti ibu rumah tangga begitu, lagi ngantar anak sekolah, tetap bisa kontak dengan Roh Kudus. Tujuannya apa? Waktu kita memuliakan Tuhan, at the end kita nggak gampang untuk mengatakan, aduh makin susah kehidupan, hari-hari makin susah. Nah itu yang menyebabkan bersungut-sungut itu karena apa? Hubungan dengan Tuhan hanya sebatas jam saat teduh saja. Padahal saat teduh itu tuh bukan saat teduh pagi hari, siang hari, atau malam hari, enggak loh. Saat teduh itu bukan pagi hari yang harus duduk dengan Alkitabnya. Enggak loh saudara. Saat teduh itu waktu kita lagi apa saja, kita punya waktu-waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Itu saat teduh. Waktu kita di kereta, di busway, kita lagi nyetir mobil mungkin. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Atau lagi di kereta, tiba-tiba kita melihat ada orang yang lagi duduk termenung, tiba-tiba kita punya hasrat untuk mendoakan. Nah itu namanya kontak dengan Roh Kudus. Dengan demikian saudara, kebiasaan-kebiasaan kita yang terus menerus punya rasa apa sih ya? Hubungannya intim dengan Tuhan dibangun gak melulu pada waktu pagi hari. Tiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam tiap jam merenungkan firman Tuhan. Tiap jam menikmati hadirat Tuhan. Tiap jam menikmati kasih Tuhan. Dahsyat. Hidupmu pasti dahsyat. Berapa sering saudara waktu saya lagi di dapur bikin makanan, dilawat Tuhan, udah sering seperti itu. Karena apa? Membangun hubungan tiap hari. Supaya kehidupan kita itu tidak melulu memikirkan kebutuhan. Tapi waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, apa saja yang kita rasakan, yang kita alami, itu akan seperti orang sekolah yang lagi bikin ujian. Ini kayak begini juga. Yang menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut adalah apa? Tentang nasib buruk. Siapa bilang itu nasib buruk? Statement nasib buruk dari siapa? Bangsa itu sendiri, tak? Seringkali yang membuat penderitaan panjang itu karena apa? Ini loh, mulut kita. Bilang susah, gak mungkin. Engkau yang dilihat apanya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar di saat teduh. Sewaktu orang lumpuh itu dibawa seseorang di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngelihatnya apa? Yang pertama dilihatnya adalah iman. Apakah Yesus gak lihat orang itu lumpuh? Lihat. Tapi yang dilihat apa? Iman yang pertama. Lalu yang kedua, fokus Tuhan kemana? Pertobatan.
kalau kita fokusnya kemana? Sembuh Tuhan, kakiku lumpuh Tuhan, sembuh. Waktu Tuhan lagi menguatkan iman, sementara fokus kita pada kaki, dan kakinya itu belum sembuh, padahal Tuhan itu lagi fokusnya ke iman, maka kita akan mengatakan, percuma berdoa, kakiku tetap lumpuh. Padahal Tuhan lagi ngajarin apa? Beriman no. Sewaktu kakimu lumpuh. Berimanlah pada saat engkau gak punya uang dan harus bayar utang. Berimanlah pada saat keluargamu mengalami tekanan kehidupan. Berimanlah pada waktu engkau gak melihat mujizat, gak melihat pertolongan, lalu semuanya pintu tertutup, di situ berimanlah. Karena pada saat kita melatih iman kita, ada pertobatan di situ, ada rasa percaya kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan diturunkan. Kenali Tuhan Allah kita. Bangsa Israel kebiasaan begini. Tapi dia disuruh-suruh jadi budak. Suruh kerja terus. Sampai engkau lelah. Upahnya adalah daging, makanan enak, makanan mewah. Yang dipikirkan cuman apa? Roti. Tuhan Yesus waktu berpuasa, terus kemudian si jahat, si jelek itu lagi menawarkan makanan begitu, Tuhan Yesus bilangnya apa? Even Tuhan Yesus lagi lapar, dia tidak gampang menerima roti. Dia bilangnya apa? Hidup itu tidak hanya sekedar roti saja, tetapi firman yang hidup. Itu loh, firman yang hidup. Bangsa Israel juga lagi ditawarin firman yang hidup. Gak melulu tentang roti. Sadarkah kita bahwa sewaktu kita mengatakan hidup kita kok kayak gini-gini aja, penderitaan makin panjang, mulut negatif itu tercipta, keluar, karena apa? Karena fokusnya sudah salah. Kenapa Tuhan? Kok saya sudah berdoa, diizinkan Tuhan, bangkrut? Saya sudah berdoa, diizinkan Tuhan. Kenapa kok anak saya jadi, maaf, mungkin diizinkan berhenti sekolahnya. Lalu kita berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan katakan apa? Belajarlah di situasi yang susah itu. Jangan bersungut-sungut. Ini dikatakan kalau bersungut-sungut tentang nasib itu, lalu yang terjadi apa? Murka Tuhan. Tuhan memang mengasihi kita, saudara. Tapi bukan berarti terus Tuhan itu, ya sudahlah nak, kamu butuh apa? Tak kasih, no. Anak yang dimanja terus-menerus tidak akan pernah mau belajar. Jadi, jangan seperti orang-orang di luar sana. Kenyataannya banyak PHK tuh, Bu. Saya juga kena PHK. Responnya berbeda. Makanya sekarang diberitahukan. Situasi apa saja, mau PHK, mau bangkrut, mau kehilangan, mau ditipu, mau apa saja. Tuhan lagi ngelihat iman. Satu, Tuhan lagi melihat pertobatan. Dua hal ini pegang kuat-kuat. Waktu kerja, engkau di mana waktu itu? Apakah mengutamakan Tuhan dalam segala hal? Waktu engkau masih punya pekerjaan pada waktu itu, apakah pekerjaanmu jujur? Waktu engkau bekerja pada waktu itu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Pada waktu engkau bekerja pada waktu itu, waktu engkau masih punya keluarga, apakah engkau bangun mezbah pada waktu itu? Apakah engkau mengasihi pasanganmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Apakah engkau bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan pada waktu tekanan kehidupan banyak? Itu yang Tuhan tanyakan tiap hari. Amin. Jadi mari bangun, saudara. Tiap hari melatih diri. Nanti lama-kelamaan orang akan
Berani untuk mengatakan, aku percaya kok, Tuhan tidak mungkin tinggalin saya. Nah, yang tadinya kalau nggak bisa bayar utang, wah ngomel-ngomel. Lalu kemudian pada akhirnya bisa berkata, Tuhan, sekalipun jalan keluarnya belum ada, tapi aku percaya Tuhan buka jalan. Nah, akhirnya bisa ngomong begitu. Karena apa? Imannya sudah terbentuk. Nah, iman itu berasal dari mana? Ya waktu kita lagi diuji sama Tuhan itu. Orang lumpuh yang dibawa Tuhan Yesus, gak ucuk-ucuk bisa jalan. Semua diawali dari apa? Iman. Mujizat itu dekat di mulut kita. Tergantung kita ngomong apa. Kalau kita ngomong kesukaran, maka yang akan kau hadapi dari ujung kepala sini sampai ujung kaki, kau akan merasakan kesukaran terus. Karena apa? Mulutmu kau gerakkan. Karena satu kata, satu kalimat di dalam mulut kita ini kan mulut ini kan yang kasih instruksi, nih mulut. Kalau instruksinya adalah penderitaan, maka dari ujung kepala sini sampai kaki penderitaan, sakit semua. Tapi berbeda waktu kita mengatakan, mulut kita mengatakan selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Waktu lagi nyetir, waktu lagi ngantar anak sekolah, mungkin kau nangis kenceng. Mungkin waktu kau berada di atas di lantai atas gitu ya, engkau memandang ke langit sambil nangis deleweran, tapi tanganmu terangkat, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Tanpa kau sadari, engkau lagi nguatin itu iman. Orang beriman itu pasti banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Orang beriman itu pasti membesarkan Tuhan. Itu loh tujuannya Tuhan. Jangan tunggu kemurkaan Tuhan berupa api kayak begini. Nah, sekarang yang kedua. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Yang menyebabkan api padam apa? Berdoa. Tiap hari Musa ketemu sama Tuhan. Tiap hari Musa ngobrol sama Tuhan. Makanya sekalinya ngomong, Musa ketemu sama Tuhan, sekalinya ngomong, padam itu api. Api aja tunduk loh sama perkataan Musa. Kenapa? Hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau sekarang hari-hari ini mulai stres, mulai kebingungan, mulai ketakutan, tergantung ini mulut. Bagaimana kau bisa mengendalikan situasi? Bagaimana kau bisa mengendalikan dirimu sendiri dari rasa ketakutan, dari rasa kekhawatiran, dari kekecewaan di dalam dirimu? Bagaimana kau bisa mengatur ini mulut bisa ngomong apa? Kendalikan diri dengan benar. Butuh firman Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Bangunlah hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jangan bersungut-sungut. Orang mengeluh itu tanpa disadari. Mental kita, kesehatan mental itu kan penting toh. Waktu kita mengeluh, mental kita akan ikut-ikutan drop. Mental yang sehat itu bisa membuat kita bisa berdoa, muji nyembah Tuhan. Tapi waktu kita ngomong susah nih kehidupan, tanpa kau sadari mentalmu akan anjlok. Tapi waktu kita melihat kesukaran dan kita mengatakan aku diberkati, padahal lagi ada kesukaran. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mentalmu kuat, mentalmu sehat. Orang yang seperti ini gak mungkin ditinggalin sama Tuhan. Gak mungkin.
Lihat loh. Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ketika ketakutan melanda, berasa bahwa pintu kok semua tertutup ya, kok makin susah ya. Gerakkan dirimu, pimpin kehidupanmu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pimpin semua organ tubuh, jiwa dan roh. Ini loh, gerakkan melewat mulut. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu lagi menggerakkan seluruh roda kehidupan kita, lagi ibarat apa tuh namanya, lagi mau naik kapal begitu ya. Kita harus sudah tahu, harus ke kanan atau ke kiri, harus bergerak kemana, sudah tahu. Ya sama kayak begitu. Engkau menggerakkan roda kehidupanmu lewat apa? Iman. Ini loh mulutnya. Jangan ngomong susah terus. Aku diberkati sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Iman kita menjadi kuat, menjadi teguh, tergantung mulut kita ngomongnya apa. Gak ada orang imannya kuat, tapi omongannya tiap hari susah, sukar, ini sakit, gak kuat. Imanmu teguh karena apa? Percaya kepada Tuhan. Dan itu perlu namanya latihan. Latihannya kapan? Justru pada saat engkau mengalami kesusahan itu. Itu waktu latihan yang tepat. Sekolah kehidupan yang benar itu bukan waktu rumahmu mewah, mobilmu bagus banget, duitmu banyak, depositmu banyak. Bukan itu. Waktu engkau sakit sekarang ini, saya tahu yang ikut live ini ada yang sakit. Dengar baik Anda yang lagi sakit. Saya nggak tahu Anda sakit apa. Tapi Anda sedang menanti-nantikan kesembuhan daripada Tuhan. Lihat, waktu engkau sakit, yang sakit itu kan tubuh. Tapi rohmu, bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan. Di situ ada kekuatan Tuhan. Sembuh urusan belakangan. Tapi engkau menguatkan hatimu dengan memuji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu seperti ini loh, memadamkan api. Itu seperti memadamkan api. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Engkau lagi memadamkan ketakutan. Engkau lagi menghancurkan stres, frustrasimu, ketakutanmu, keinginan-keinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nah, waktunya nyembah Tuhan itu, seluruh aspek kehidupanmu ini loh, dari atas sampai ke bawah, tak jamin saudara, Anda akan sehat. Anda akan sehat. Gak ada lagi ketakutan waktu jam tidur, gak bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Nyembah. Ya, jadi yang membuat padam api itu adalah hubungan dengan Tuhan. Nyembah. Padamkan api itu. Apa? Api apa yang ada dalam kehidupan Anda? Kalau utangmu belum lunas, gak masalah loh. Tuhan lagi ngajarin bahwa supaya ke depannya kok gak utang-utang terus. Tuhan lagi ngajarin kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau sekarang biasanya makannya enak, makannya steak. Sekarang kita bisa makan steak juga, tapi steaknya steak tempe. Tempe itu enak loh saudara. Kita mau makan tempe, tahu, telur. Kalau itu dimakan dengan penuh ucapan syukur, nikmat sekali. Tergantung hatimu di hadapan Tuhan. Yang ada di hadapan kita akan terasa tetap nikmat. Makanya tadi bisa nyembah. Selalu baru setiap pagi. Lagi diomelin pasangan, lagi ribut, habis berantem, diam. Selalu baru setiap pagi. Mendatangkan damai sejahtera Allah. Pagi hari, bangunlah. Pagi-pagi, nyalakan api Tuhan. Bangunkan damai sejahtera.
keluarkan itu. Supaya rumah kita tuh teduh, damai sejahtera, orang ribut terus. Ribut terus sama pasangan, ribut sama menantu, sama mertua. Stop dengan itu semua. Hadirkan hadirat Tuhan dengan penyembahan, dengan pujian penyembahan. Amin. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Wow. Oke, selesai, saudara. Doa sekarang. Mulai pagi hari ini ngomong sama Tuhan. Ayo pagi hari ini semua. Ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berjanji kepadamu. Mulai hari ini aku gak akan mengatakan susah. Mulai hari ini aku gak akan mengatakan sulit. Aku akan terus mengatakan bahwa bersama Tuhan semua dikendalikan aman dalam Tuhan.